Kita langsung ke diskusi soal pembubaran HTI terkait dengan pembubaran HTI pertama, kemudian pembubaran struktur-strukturnya di pemerintahan. Saya ke Bung Tigor. Bung Tigor, jangankan bicara soal struktur yang di bawah, yang pembubaran PNS, dosen, pembubaran ormasnya saja masih bermasalah. Tapi kalau khusus untuk berkaitan dengan aparatur negara, memang jelas aturannya. Jadi kalau di Indonesia, kalau di masyarakat, ideologi apapun bisa berkembang. Adalah hak seseorang untuk berpikir berbeda dengan apa yang ada di pemerintah. Tapi ketika dia menjadi bagian dari negara, itu kesepakatan umum bahwa dia harus mementingkan loyalitas kepada Pancasila. Bagaimana menjawab bahwa kekuasaan ini bisa digunakan sewaktu-waktu entah kapan untuk menyerang orang-orang atau pihak-pihak atau organisasi yang kritis terhadap pemerintah. Mungkin sekarang tidak. Ya, kita tidak tahu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Atau 2 tahun ke depan. Atau 2 tahun ke depan katanya. 2022. Kita jangan terlalu pesimis juga. 2019 ya. Presiden baru maksudnya. Jangan terlalu pesimis juga dengan landscape politik kita sekarang ini. Ya. Banyak orang memang masih trauma dengan rejim Orde Baru. Nggak mungkin terjadi itu. Dinamika masyarakat, dinamika politik di banyak negara, ada transisi menuju demokrasi, meskipun kemudian selalu ada upaya-upaya untuk kembali ke otoritarian, tetapi gagal. Lihat perjuangan di Eropa Timur misalnya, atau di Rusia misalnya sekarang ini. Ya. Ada upaya-upaya untuk kembali kepada masa-masa di mana komunisme berkuasa. Tetapi tetap saja tarik-menariknya tidak segampang pada masalah saya. Jadi Anda menilai kalau seandainya menggunakan undang-undang untuk membubarkan ormas yang bukan anti Pancasila tapi anti kekuasaan nantinya, itu nggak akan mungkin terjadi. Itu hanya romantisme masa lalu. Lihat aja Perpu Ormas ini, ya kan? Ini kan masih ada MK, ya. Kemudian saya tidak yakin itu akan di accept oleh. Nggak akan kembali ke Orde Baru gitu ya. Jadi landscape politiknya sudah berubah. Ya, saya sih melihatnya begini. Pertama, yang kedua, sebelum ke dalam aspek politik ya, dalam aspek hukum, dalam negara hukum tentu penting mempertimbangkan prinsip due process of law ya, di dalam satu proses meletakkan penghilangan satu status subjek hukum dalam konteks hak dan kewajibannya. Di dalam negara hukum tentu penghilangan hak dan kewajiban terkait dengan subjek hukum itu hanya bisa dilakukan melalui proses peradilan. Makanya undang-undang PT, pilot terhadap PT itu melalui peradilan. Undang-undang yayasan, pembubaran yayasan itu melalui pengadilan. Undang-undang partai politik, pembubaran partai politik melalui Mahkamah Konstitusi. Mengapa Perpu Ormas, pembubaran subjek hukum Ormas itu melalui pemerintah? Kenapa jawabannya Anda punya? Menurut saya itu sebuah kekeliruan dalam negara hukum. Apa? Kekeliruan. Sebabnya apa? Nah, sebabnya tentu pemerintah dengan berbagai macam alasan menganggap bahwa ada dinamika kekinian terkait dengan persoalan radikalisme dan lain sebagainya. Nah, saya menganggap bahwa persoalan radikalisme dan ekstremisme sesuatu yang harus dihadapi oleh negara. Negara harus melawan, negara harus hadir untuk menghadapi itu. Tetapi tetap harus dalam koridor negara hukum. Gitu. Kenapa demikian? Karena jangan sampai kemudian terjadi satu tindakan kesunang-sunangan di dalam satu proses tersebut. Biar bagaimanapun kita harus bisa menjelaskan secara lebih jernih tentang bagaimana menghilangkan status sebuah subjek hukum. Nah, penghilangan subjek hukum atas haknya itu hanya. Saya bertanya pada Anda tadi khawatirkan bahwa ketika nanti ini undang-undang Perpu menjadi undang-undang, katakanlah seperti itu kita bicara ke depan, kemudian digunakan di pemerintahan selanjutnya atau kapanpun untuk membungkam mereka-mereka yang kritis terhadap pemerintah dan bukan sebagai anti Pancasila, kan mereka bisa melihat, warga bisa melihat, masyarakat bisa melihat bahwa ini memang betul layak untuk diubarkan misalnya seperti itu atau tidak. Ya, dan itu kemudian beda dengan Orde Baru, semua itu dibungkam. Dalam negara hukum penilaian dan penghilangan subjek hukum atas hak dan kewajibannya itu hanya bisa dilakukan melalui peradilan. Lembaga eksekutif tidak bisa masuk ke dalam ranah yudikatif. Makanya demokrasi ada yang disebut dengan prinsip trias politika. Ada lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Konteks Perpu Ormas bermasalah ada terkait dengan pembubaran tadi. Pembubaran tentang subjek hukum atas hak dan kewajibannya itu ranah wilayah yudikatif, bukan ranah wilayah eksekutif. Meskipun ada PT UN yang bisa juga diajukan sekarang. Proses PT UN itu proses pasca pembubaran. Due process of law dihitung sejak awal proses itu terjadi. Gak bisa kemudian negara hukum due process of law bekerja, penghukum dulu pembubaran baru kemudian Anda masuk dalam satu proses hukum. Anda melihat tidak fair? Tidak dibenarkan dalam konteks due process. Kalau kita kembali kepada subjek yang kita diskusikan tadi, soal PNS. Kalau soal PNS, ini bukan persoalan harus menunggu Perpu Ormas seperti tidak.
Tapi kalau seorang individu saja tanpa harus ada perpu ormas atau ormas yang terlarang, kalau seorang sebagai individu, sebagai aparat negara, dia mempunyai indikasi atau punya pandangan-pandangan yang bertentangan dengan Pancasila, sudah kewajiban administrasi, kewajiban negara untuk kemudian mempertimbangkan dia pengunduran diri orang. Dari mana kesimpulan dia misalnya berseberangan dengan Pancasila? Siapa yang kemudian memutuskan itu? Atasannya. Itu firm. Itu birokrasi dia. Tidak, walaupun dia bisa melakukan perlawanan melalui PT UN. Gitu. Tidak perlu misalnya pemerintah kemudian membubarkan sebagai komando paling tinggi ke bawah. Artinya tanpa ada pembubaran hari ini Karena pun bisa dilakukan itu. Sumpah birokrasi, sumpah pegawai negeri adalah loyal kepada bahkan konstitusi langsung bisa di bawah ya. Iya, Bagaimana atasan menilai dosen misalkan di dalam kampus bahwa dosen ini anti Pancasila atau tidak? Ukuran atasan yang menilai itu dari mana? Ukuran itu tentu hanya dapat dinilai ketika ada proses hukum yang menyatakan bahwa dia memang menurut undang-undang anti Pancasila. Dari mana kemudian kalau itu tidak bisa menyimpulkan kalau langsung? tidak menyimpulkan seperti itu, maka ini akan terjadi kesewenang-wenangan. Mengapa HTI, meskipun kita menghormati proses hukum, tapi misalnya HTI bercita-cita khilafah global, ya. Kemudian ingin mendirikan khilafah global berarti sekali tidaknya bertentangan dengan prinsip persatuan Indonesia. Menghilangkan nasionalisme Indonesia sebagai nation state. Kemudian kita tahu bahwa Indonesia sebagai nation state juga adalah negara pasca kolonial. Karena yang disebut Indonesia ini adalah daerah-daerah yang tadinya berada di bawah jajahan kolonial Belanda. Dan yang mengikat Indonesia ini adalah tadi Pancasila. Artinya meniadakan negara maksudnya. Sekaligus juga kalau itu jadi meniadakan negara Indonesia. Eksistensi Indonesia menjadi terancam, hilang. Cukup dengan itu saja itu sudah berarti atasan melihat itu selesai. Itu pegawai negeri. Itu kan karena dimanapun semua organisasi ada rule. Bisa Bung Araf itu kemudian disimpulkan? Saya nggak setuju bahwa nation state itu Pancasila itu harus dijaga. Karena itu common platform kita dalam menjaga Indonesia. Itu sesuatu yang penting dan kita harus terus merawat itu. Tetapi kemudian begini, mengukur seseorang individu Pancasila atau anti Pancasila itu sesuatu yang abstrak. Contoh real yang tadi dikatakan oleh Bung Tigor, kalau mau mendirikan negara, misalnya meniadakan negara Indonesia karena ingin menggabungkan negara-negara dari Maroko sampai Filipina Selatan misalnya, kemudian itu dianggap sebagai bertentangan dengan Pancasila dan itu bisa dibubarkan. Atasannya bisa mengambil keputusan. Proses hukum. Harus proses hukum. Proses hukum supaya kemudian ada pembuktian secara hukum bahwa mereka memang orang-orang yang bagian dari anti Pancasila. Saya sebenarnya menunggu satu proses hukum terkait dengan pembubaran ormas ataupun apapun yang dianggap anti Pancasila. Sehingga kemudian publik bisa menilai bahwa yang dianggap anti Pancasila adalah seperti ini loh. Tapi proses hukum itu tidak terjadi. Gambaran yang tadi saya gambarkan saja belum bisa disimpulkan bahwa itu anti Pancasila, itu bisa dibubarkan. Nanti itu akan menjadi subjektif dari atasannya. Gitu. Bagaimana kalau kemudian atasannya menganggap ini bawahannya sering mengkritik saya, tidak terima sama saya, konflik di dalam kampus, lalu kemudian dia bilang Anda anti Pancasila. Persis seperti negara yang Anda khawatirkan tadi. Persis yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Maka dari itu dia harus masuk dalam proses hukum. Itu yang saya katakan tadi bahwa memang kita belum mampu keluar dari traumatik pada masa Orde Baru. Jadi kita bicara di tataran subjektif. Anda bicara menurut tataran saya ini subjektif. bukan soal traumatik. Jangan-jangan nanti bisa digunakan seperti apa yang dikatakan Bung Araf. Betul, makanya tapi sekali lagi bahwa saya setuju bahwa memang akhirnya proses hukum. Ada pembelaan diri melalui hukum. Tetapi kalau dalam kasus tadi, soal PNS tadi, itu atasan pasti tentu punya kriteria-kriteria tersendiri. Dan dalam birokrasi sekarang kita ini, tentu saja sebelum atasan mengambil keputusan, tentu saja dia harus melalui sebuah komisi pengawas dulu. Kan aparatur sipil negara ada undang-undangnya. Sebelum untuk kemudian memastikan bahwa, kamu ini sepantasnya mundurkan diri atau kami pecat. Dan pengawas itu bekerja independen. Bekerja independen, tentu saja. Kalau di kampus, tapi kemudian dia bisa menggunakan pengadilan. Kalau di kampus misalnya karena sering mengkritik, kemudian ya udah saya anggap aja ini HTI deh yang bisa dibubarkan, saya bisa membubarkan dia. Kalau saya bisa pecat dia. Zaman Orde Baru bisa. Sekarang kan atasannya nggak bisa. Kampus lingkup kecil. Sama. Ada komisinya, ada juga tempat. Anda menilai itu tidak akan mungkin dilakukan walaupun di lingkup kampus yang kecil. Bukan tidak mungkin dilakukan, tetapi peluangnya jauh lebih kecil ketimbang dulu ketika zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru betul-betul otoritas bermain. Karena semua kekuasaan itu tunggal. Sampai TNI, Polri itu juga menjadi penjaga dari... Kalau Anda mengatakan sekarang ada media sosial, jadi bisa ngeluh ke sana, bisa cerita kemana-mana. Kekuatan itu tersebar kemana-mana sesungguhnya. Gitu loh. Jangan bayangkan Jokowi ini seperti Soeharto dulu.
Dia harus mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan. Jadi kecil lah kemungkinan nggak mungkin terjadi. Walau di lingkup terkecil kampus saja kecil kemungkinan, apalagi di lingkup negara yang terbuka. Karena itu tetap memang perlu ada suara-suara alternatif, ya, suara-suara lain yang kemudian tetap mengingatkan kita semua. Iya. Gitu. Kecil atau bukan terhadap tuduhan ataupun alasan dia anti Pancasila, tetap individu tersebut dilihat dalam satu entitas subjek hukum. Subjek hukum itu bisa individu, bisa juga badan hukum. Konsekuensinya adalah dalam negara hukum, lagi-lagi saya katakan, penghilangan hak dan kewajiban sebuah subjek hukum itu hanya bisa dilakukan melalui proses peradilan. Kalau badan hukum tadi, PT, yayasan, parpol, dia melalui peradilan. Kenapa demikian? Karena ruang untuk menentukan dia bersalah atau tidak dan melawan hukum itu di dalam peradilan. Nah, dalam aspek preventif sebenarnya yang bisa dilakukan terkait dengan di kampus ini adalah pemerintah coba melihat kembali undang-undang tentang pendidikan, undang-undang tentang perguruan tinggi. Nah, di situ bisa di-track bahwa harus ada upaya preventif dari awal mereka yang menjadi bagian dari pegawai negeri sipil itu harus menjadi ikrar menjadi bagian dari Pancasila. Banyak hal yang harus bisa dilakukan di situ. Oke, nah, saya anggap itu sebagai bagian dari kesimpulan Anda terakhir, iya, karena waktu terbatas. Kesimpulan terakhir bagi Bung Tigor, singkat saja. Ya, artinya bahwa kita mendukung upaya-upaya pemerintah untuk merehabilitasi Pancasila sebagai dasar negara. Karena itu memang pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang cukup efektif, ya, agar kita tetap kepada rel dan pada direct direction. Kuncinya tidak boleh ada pemungkaman dan suara-suara dari manapun harus kemudian diberikan ruang. Tapi juga jangan melakukan pembiaran. Itu secara prinsip tetap dalam negara hukum penghilangan hak dan kewajiban lewat peradilan. Badan hukum atau. Baik, terima kasih pesannya. Terima kasih juga informasi yang telah disampaikan Bung Tigor Naipospos dari Setara dan kemudian Al-Araf dari Parsial. Terima kasih informasi.